pertama jadi gubernur. Demi Allah saya juga baru pertama kali. Temanya juga menarik, perawat sebagai sumber kekuatan dalam membangun praktek kolaborasi antar tenaga kesehatan untuk menghadapi masyarakat yang tentunya ASEAN. Tapi kita nggak perlu takut, Pak. ASEAN itu biasa aja. Perawat Indonesia selalu hebat kok. Saya orang kenapa kita apa persiapan kita menghadapi ini? Biasa saja. Saya ketemu orang Malaysia juga dia bingung. Saya ketemu mereka orang Filipina bingung. Hari ini kemudian yang banyak dipersiapkan bahasa. Maka kalau kemudian mereka bicara bahasa, ya kita sudah bisa bahasa asing, misalnya Inggris. Tapi kalau dia mau masuk ke kita dan kita kelihatannya Indonesia, ya mereka punya cara bisa bahasa Indonesia. Apalagi kalau kita bicara tenaga perawat. Dan kalau tenaga perawatnya yang bisa bahasa Indonesia, ngomong sama orang banyak juga, kita nggak apa. Kalau orang Indonesia puyeng nih lah, kalau sudah bicara begitu, kemudian dia pakai bahasa Inggris ya kan? Silakan. Jadi ada banyak cara, Bapak Ibu tidak perlu takut soal itu. Tapi secara kualitas, secara kompetensi, kita sepakat. Kita harus jadi the best. Kita harus paling bagus. Dan saya selalu ikuti perkembangan pendidikan keperawatan di kita luar biasa. Itu di Timur Tengah hampir sebagian besar. Ternyata tenaga-tenaga yang sangat pandai dari kita. Bayarannya juga besar. Dan kita kebutuhannya sudah lumayan tinggi. Maka saya berikan kepada Bapak Ibu, khususnya para penyelenggara pendidikan dan perawatan, ini tidak main-main. Ini satu yang serius. Makanya kalau kemudian saya mendapatkan semacam proposal dari mereka yang menyelenggarakan pendidikan apapun pendidikannya, mesti saya tanya dulu dan saya akan menjawab. Sebab biasanya startingnya tinggi, jegreng, wow, siapa? Kita ingin mencegah kehidupan bangsa. Bagi olahraga. Setelah itu fasilitas nggak ada, datang kepada gubernur dan menyampaikan kepada gubernur, Pak, kita minta bantuannya. Masa pemerintah tidak bertanggung jawab sama kita? Tidak peduli pada diri. Kita dibiarkan jalan sendiri. Saya bilang, nyat, tanggung jawab. Kenapa ini saya katakan? Setiap perencanaannya mulai hari ini harus dilaksanakan dengan untuk pendidikan apapun. Dan di Jawa Tengah, saya bicara sama Menteri Pendidikan juga Menteri Pendidikan Tinggi, Ristek, kita sampaikan sama beliau bahwa Pak, hati-hati, cek betul apakah kemudian penyelenggara bisa terus. Kalau nggak nanti Bapak Ibu dosennya juga sama. Ini Pak, bayarnya sedikit, pemerintah nggak peduli. Tapi sebenarnya dari yayasan dari swasta. Betul ya? Harusnya betul kok nggak saya cek. Sama dengan sekolah-sekolah itu begitu sekolah-sekolah. Kenapa kami dianak-dirikan? Sebenarnya tidak ada anak satu anak ini. Tapi ketika kemudian pendidikan menyelenggarakan pendidikan, maka kita harapkan mereka tanggung jawabnya lahir batin. Yang menyiapkan kuliah yang baru, fasilitas yang baru, sehingga proses seleksi siswanya juga akan bisa menjadi bagus. Nah, kepedulian saya sebenarnya saya ajak ketika menyiapkan bantuan termasuk dalam konteks pendidikan kesehatan. Tadi dalam laporan